Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Oke, anak-anak, jumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 11. Nah, kali ini kita masuk materi tentang organisasi pergerakan nasional. Kali ini kita akan membahas tentang Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Indonesia Partai, dan Perhimpunan Indonesia. Oke, yuk kita mulai. Nah, Budi Utomo seperti yang kita ketahui merupakan organisasi awal ya pada masa pergerakan nasional. Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Batavia atau Jakarta sekarang. Dan hari lahirnya Budi Utomo 20 Mei itu sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kenapa Hari Kebangkitan Nasional itu ditetapkan tanggal 20 Mei? Kenapa 20 Mei menjadi Hari Kebangkitan Nasional? Karena pada tanggal tersebut Budi Utomo menjadi organisasi yang merintis atau mempelopori pergerakan nasional sehingga menginspirasi organisasi-organisasi berikutnya untuk berkembang. Oke. Budi Utomo didirikan atas prakarsa atau ide dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, Dr. Wahidin Sudirohusodo ini mengajukan suatu gagasan tentang beasiswa ya, kalau sekarang dikenalnya, atau dulu namanya itu study funds, dana pelajar. Nah, tujuan dari pembentukan Budi Utomo pada awalnya itu menggalang dana untuk membantu anak-anak Bumi Putra yang kekurangan dana untuk menempuh pendidikan. Nah, Wahidin Sudirohusodo mengajukan gagasannya itu nanti kepada para pemuda di sekolah bernama Stovia atau School Thought of Reading for Inlandse Artsen atau sekolah bagi dokter Bumi Putra. Nah, salah satu tokoh yang diajak untuk membentuk Budi Utomo yaitu Dr. Sutomo. Dr. Sutomo ini yang kemudian menjadi ketua dari Budi Utomo. Nah, jadi kalau ada pertanyaan siapa sih pendiri Budi Utomo? Budi Utomo didirikan atas prakarsa Wahidin Sudirohusodo bersama dengan para pelajar Stovia, salah satunya Sutomo. Dan Budi Utomo diketuai oleh Dr. Sutomo. Selain Dr. Sutomo, ada juga tokoh-tokoh Budi Utomo antara lain Gunawan Mangunkusumo, Cipta Mangunkusumo, dan Raden Tumenggung Aryo Tirto Kusumo. Budi Utomo bergerak khususnya dalam bidang sosial dan kebudayaan serta pendidikan. Budi Utomo sifat pergerakannya juga kooperatif. Kooperatif maksudnya adalah masih mau menghendaki kerjasama dalam bentuk diskusi dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Itu kooperatif ya. Itu. Dan kemudian Budi Utomo mulai mendirikan berbagai cabangnya, dibentuk di Batavia, cabangnya mulai dibikin di Yogyakarta pada 29 Agustus 1908. Nah, Kongres pertama Budi Utomo tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Namun dalam kongres ini timbul ya perselisihan pendapat antara golongan muda yang menginginkan Budi Utomo bergerak ke arah politik dengan golongan tua yang menginginkan Budi Utomo tetap pada bidang sosiokultural dan pendidikan. Di sini mulai ada perpecahannya. Nah, salah satu tokoh golongan muda di Budi Utomo yang menginginkan Budi Utomo agar bergerak di bidang politik adalah Cipto Mangunkusumo. Nah, nanti Dr. Cipto Mangunkusumo ini dia bergerak di bidang politik dan membentuk organisasi namanya Indonesia Partai bersama dua tokoh lainnya. Ada di pembahasan berikutnya ya. Oke, nah selang beberapa tahun setelah pembentukannya tahun 1935 Budi Utomo kehilangan wibawanya. Budi Utomo kemudian bergabung dengan organisasi lain, salah satunya yaitu Parindra. Itu sekilas mengenai Budi Utomo ya. Oke, kita lanjut ke Sarekat Islam. Sarekat Islam cikal bakalnya itu dari organisasi bernama Sarekat Dagang Islam yang berkecimpung di bidang ekonomi, khususnya perdagangan batik ya. Nah,
Syarikat Dagang Islam dibentuk salah satunya atas prakarsa dari Tirto Adi Suryo yang kemudian mengajak Haji Samanhudi, seorang saudagar batik di kota Solo, untuk membentuk organisasi namanya Syarikat Dagang Islam. Tujuan dari Syarikat Dagang Islam itu antara lain melindungi kegiatan ekonomi pedagang Islam Bumi Putra agar mampu bersaing dengan pengusaha Tionghoa, khususnya dalam perdagangan batik ya kalau di Pulau Jawa ini tuh. Nah, Syarikat Dagang Islam kemudian berubah nama menjadi Syarikat Islam ketika masa kepemimpinan Haji Omar Said Cokro Aminoto pada tahun 1913 di kota Surabaya. Tuh. Cokro Aminoto kemudian mengubah Syarikat Dagang Islam yang dahulu hanya bergerak di bidang ekonomi, kemudian bergerak di bidang ekonomi, sosial, bahkan politik. Gitu. Nah, Cokro Aminoto kenapa mengajukan pengubahan nama Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam? Agar cakupan perjuangan Syarikat Islam tidak hanya di bidang ekonomi tapi meluas ke berbagai bidang, salah satunya sosial dan politik. Itu bidang perjuangannya agar lebih luas intinya. Tuh. Selain itu, pada Kongres Syarikat Islam 26 Januari 1913, Syarikat Islam menyatakan tujuannya antara lain menghidupkan jiwa dagang bangsa Indonesia, ini aspek ekonomi ya, terus membantu anggota yang kesulitan modal, sama masih aspek ekonomi, memperkuat ekonomi rakyat agar mampu bersaing dengan bangsa asing. Ini aspek 3, ini ekonomi, serta salah satunya menaikkan martabat rakyat Bumi Putra agar mampu setara dengan rakyat dari golongan timur asing maupun Eropa. Itu. Nah, perkembangan syarikat Islam yang sangat pesat membuat pemerintah kolonial Belanda khawatir, sehingga pemerintah kolonial Belanda mengusulkan agar syarikat Islam itu dibentuk menjadi yang namanya Sentral Syarikat Islam. Jadi syarikat Islam itu ada yang pusat, ada yang di pusat dan ada cabang-cabangnya. Nah, syarikat Islam itu punya cabang-cabang di berbagai kota besar di Indonesia seperti Surabaya, di Surakarta, di Semarang, Batavia dan Bandung. Nah, jadi tujuannya apa sih pemerintah kolonial kan membentuk sentra syarikat dagang Islam? Agar cabang-cabang syarikat Islam mampu berdiri sendiri dan terbatas daerahnya. Jadi intinya Belanda itu ingin memecah konsentrasi syarikat Islam dengan membentuk cabang-cabang itu. Jadi koordinasinya diharapkan Belanda itu atas si syarikat Islam bisa melemah koordinasinya. Itu strategi Belanda agar organisasi syarikat Islam ini kan sangat besar ketika itu, organisasi sosial yang cukup besar, karena mampu menyatukan rakyat Indonesia atas nama satu, Islam. Karena Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia ketika itu ya, bahkan hingga sekarang. Itu. Kemudian syarikat Islam itu mulai ada pemisahan dan nantinya ada beberapa golongan-golongan yang ingin memisahkan diri dari syarikat Islam. Kita di slide berikutnya aja. Nah, syarikat Islam itu kemudian salah satu anggotanya, ada beberapa anggotanya yang ikut dalam partai politik ya. Kemudian syarikat Islam juga tergabung beberapa perwakilannya dalam Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Rakyat, sekarang Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Nah, SI kemudian bergabung dalam radikal konsentrasi. Nah, radikal konsentrasi atau perkumpulan kaum-kaum radikal yang ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia dan menuntut kemerdekaan tersebut dari pemerintah kolonial. Nah, awalnya syarikat Islam itu organisasi yang masih mau bekerja sama dan berdialog dengan pemerintah kolonial. Namun, karena pemerintah kolonial melanggar janji November atau November Belofte tentang dialog untuk pemberian hak kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, maka syarikat Islam berubah drastis menjadi organisasi yang bergerak secara non-kooperatif, yang tidak mau berkehendak untuk berdiskusi maupun bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Jadi syarikat Islam secara terang-terangan dan frontal melawan pemerintah kolonial. Nah,
Pada Kongres Syarikat Islam di tahun 1916, Cokro Aminoto mengajukan cita-cita agar rakyat Indonesia menjadi satu nation atau satu bangsa. Nah, kemudian selang 1 tahun setelah kongres tersebut muncul berbagai aliran. Alirannya revolusional yang terpengaruh oleh ajaran sosialisme dan komunisme, khususnya dari SI Cabang Semarang. SI Cabang Semarang ternyata anggotanya disusupi oleh anggota dari Indische Social Democratische Vereniging atau ISDV. ISDV itu semacam perkumpulan sarekat buruh kereta api. Nah, tokoh ISDV antara lain Semaun dan Darsono. Nah, Semaun dan Darsono ini merupakan anggota SI Semarang, tapi dia juga ikut dalam ISDV yang menganut sosialisme komunisme. Hingga ketika tubuh Sarekat Islam itu disusupi oleh orang-orang yang menganut sosialisme komunisme, maka dalam Kongres Sarekat Islam mulai dibahas tuh, wah Sarekat Islam sudah mulai ada gonjeng-ganjing perpecahan. Hingga pada Kongres tahun 1921 inilah Sarekat Islam kemudian terpecah menjadi dua golongan. SI Merah yang dipimpin oleh Semaun menggalang solidaritas orang-orang yang mendukung sosialisme komunisme. Sedangkan ada SI Putih yang mendukung nasionalisme Islam sebagaimana dipimpin oleh Cokro Aminoto. Nah, setelah munculnya dua kekuatan dalam SI ini, maka Sarekat Islam semakin ketat menerapkan disiplin partai. Disiplin partai karena ditakutkan kalau dibiarkan saja nggak ada disiplin partai, Sarekat Islam itu nanti akan memiliki anggota yang punya afiliasi atau bergabung dengan organisasi lain. Jadi intinya kalau mau SI aja, kalau nggak mau SI ya keluar gitu. Dan nantinya golongan SI Merah ini ketika diajukan disiplin partai, mereka tidak mau berkeanggotaan rangkap, akhirnya mereka pecah. Mereka memisahkan diri dan nantinya di tahun 1924 mereka ikut dalam PKI atau yang dulu namanya Partai Komunis Hindia. Nah, Agus Salim dan Abdul Muiz merupakan dua orang tokoh dari Sarekat Islam Putih. Dia menggalang disiplin pelarangan keanggotaan rangkap. Jadi jika kamu menjadi anggota SI, maka kamu tidak boleh menjadi anggota partai atau organisasi lain, apalagi organisasi komunis gitu. Nah, dari situ kemudian di Kongres SI Sentra Sarekat Islam di Madiun 1923, Sentra Sarekat Islam berubah namanya menjadi Partai Sarekat Islam yang semakin menegaskan pergerakan Sarekat Islam dalam bidang politik. Kemudian 4 tahun berikutnya ada Kongres Partai Sarekat Islam yang bertujuan memerdekakan Indonesia berdasarkan agama Islam. PSI Partai Sarekat Islam berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, kemudian terpecah lagi tahun 1932 hingga nantinya menjadi PARI Partai Islam Indonesia dan Barisan Penyedar Agus Salim dan Sang Haji. Jadi semenjak ada perpecahan dalam tubuh Sentra Sarekat Islam, ada SI Merah, SI Putih, banyak golongan di dalam tubuh SI itu yang mulai ingin memisahkan diri. Bahkan dalam golongan yang tersisa itu masih ada yang berbeda pandangan sehingga berubah jadi PSI, PSII, kemudian PSII terpecah lagi. Hingga saat ini Sarekat Islam sudah habis riwayat kepartaiannya ya, gitu. Oke, kita lanjut. Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi berbasis keagamaan ya, berbasis keagamaan Islam yang dibentuk pada 18 November 1912 oleh siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, didirikan di kota Yogyakarta ya. Muhammadiyah ini bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Tujuan dari Muhammadiyah antara memurnikan ajaran Islam. Jadi Muhammadiyah ini ingin memurnikan praktik ajaran agama Islam agar sesuai Al-Quran dan hadis. Itu karena sebelumnya banyak masyarakat Indonesia yang mencampur adukan kepercayaan mistis dengan ajaran agama Islam, sehingga pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin memurnikan kembali praktik ajaran agama Islam. Dan
pendiri Muhammadiyah juga terpengaruh oleh pandangan mengenai pan-islamisme. Nah, pan-islamisme ini maksudnya adalah persatuan dari seluruh umat Islam, yang dimana mereka memandang bahwa umat Islam banyak yang terjajah oleh bangsa Barat karena apa, umat Islam kurang maju dalam ilmu dan pengetahuan. Makanya untuk mewujudkan ilmu dan pengetahuan harus kembali lagi semangat belajarnya kepada Al-Quran dan hadis. Untuk semangat apa? Menuntut ilmu agar apa? Agar pintar. Ketika pintar maka tidak akan mudah dijajah. Selain pintar juga harus memiliki keimanan gitu. Nah, kemudian Muhammadiyah juga melakukan berbagai inovasi ya, yaitu memadukan pendidikan ala barat yang modern dengan pendidikan tradisional seperti pesantren. Makanya hingga saat ini kalian pasti banyak menemui sekolah yang ada namanya Muhammadiyah atau universitas yang ada namanya Muhammadiyah. Itu karena Muhammadiyah konsisten sejak dahulu berdirinya, dia bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan tentunya. Karena Muhammadiyah memandang bangsa Indonesia bisa dimajukan lewat pendidikan, karena melalui pendidikan nasib suatu bangsa dapat diubah gitu. Kemudian dalam bidang sosial, Muhammadiyah menggerakkan pertolongan kesengsaraan umum atau PKU sejak tahun 1923. Jadi ini semacam badan bantuan sosial gitu ya. Kemudian Muhammadiyah juga secara keagamaan menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada hal yang baik dan mencegah kepada hal yang jelek. Ini seperti ajaran Islam ya. Itu. Nah, Muhammadiyah ternyata memiliki organisasi sayap khususnya divisi wanita ya, yaitu namanya Aisyah, yang dibentuk di kota Yogyakarta gitu. Oke, kita lanjut. Partai Indonesia Party atau Partai Hindia. Partai Hindia ini adalah suatu partai politik ya, organisasi partai politik yang dibentuk pada tanggal 25 Desember 1912. Yang digagas oleh 3 tokoh ya, yaitu Eugene Francois, Ernest Dewis-Dekker atau Danudirja Setiabudi, terus ada Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat yang kita kenal sebagai tokoh 3 serangkai. Ini Eugene Francois, Ernest Dewis-Dekker, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Nah, Indonesia Party ini menggabungkan rasa nasionalisme yang meliputi seluruh kalangan di Hindia Belanda, yang meliputi orang-orang keturunan Indo-Belanda. Indo-Belanda itu adalah orang-orang yang merupakan percampuran antara orang-orang Eropa dengan orang-orang lokal Nusantara. Contoh, misalnya si X adalah dia itu punya ayahnya itu orang Eropa, orang Belanda, dan ibunya itu orang Jawa Tengah misalnya. Nah, maka si X itu adalah keturunan Indo-Belanda disebutnya. Serta orang pribumi atau bumi putra pada umumnya. Orang-orang lokal ya maksudnya. Terus ini sepertinya diawali dengan pendirian suatu perkumpulan namanya Indonesia Bond. Perkumpulan Hindia Bond, Ikatan Hindia ya, 1898. Nah, dari Indonesia Bond, Ernest Dewis-Dekker mengajak Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat untuk membentuk yang namanya Indonesia Party. Slogan Indonesia Party antara lain Indi for Indians atau Hindia untuk orang-orang Hindia. Orang-orang Hindia itu siapa? Yaitu tadi, mau dia orang lokal Nusantara maupun keturunan campuran, selama dia mengaku bertanah air Hindia Belanda atau Indonesia ketika sekarang, maka dia harus menunjukkan patriotismenya terhadap tanah air gitu. Nah, sebelum pembentukan Indonesia Party, ada gagasan dari Dewis-Dekker yang menginginkan gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan. Dewis-Dekker bahkan sebelum mengajak Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara bergabung, dia sempat tur ya untuk mempropagandakan gagasannya itu ke seluruh Pulau Jawa dari 15 September sampai 3 Oktober 1912. Hingga nanti Indonesia Party terbentuk di 25 Desember 1912. Nah, pergerakan Indonesia Party salah satu momen terpentingnya yaitu di bidang surat kabar ya.
Jadi salah satu surat kabar yang dikelola oleh Indonesia Party yang bernama The Express pernah menerbitkan suatu artikel berjudul Als ik een Nederlander was, atau andaikan saya seorang Belanda. Karangan siapa? Karangan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Jadi intinya Als ik een Nederlander was adalah suatu artikel yang menyindir sekaligus mengkritik tindakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang akan merayakan ulang tahun kemerdekaan negeri Belanda dari Prancis yang ke-100 tahun. Jadi Belanda itu merdeka dari Prancis tahun 1813 ya. Nah, artikel ini diterbitkan tahun 1813. Tahun 1913 artikel ini Als ik Nederlander was. Dan artikel ini menyindir sekaligus mengkritik bahwa pemerintah kolonial itu sangat tidak pantas, intinya sangat tidak pantas merayakan hari kemerdekaan negerinya di tanah yang sedang ia jajah. Sementara pemerintah kolonial menarik uang dari rakyat yang dia jajah juga. Jadi ini sangat ironis ya, ketika orang Indonesia sangat dijajah ketika itu, tapi Belanda merayakan hari kemerdekaannya dengan menarik uang dari orang-orang yang mereka jajah. Sangat ironis memang. Oke. Dan akibat dari artikel ini kemudian tokoh-tokoh dari Indonesia Party diasingkan oleh Belanda. Gitu. Oke. Nah, perkembangan Indonesia Party ternyata cukup pesat. Bahkan mampu mendirikan 30 cabang dengan anggota sekitar 730 orang. Bahkan nanti berkembang menjadi 6.000 orang. Oke, kita lanjut. Indonesia Party setelah banyak perlawanan khususnya lewat artikel Als ik een Nederlander was tadi, dinyatakan oleh pemerintah kolonial sebagai organisasi terlarang. Ini berefek pada pembuangan ketiga tokoh tadi, Louis Dekker ke Kupang, Cipto Mangunkusumo ke Pulau Banda, Suwardi Suryaningrat ke Pulau Bangka. Bahkan ketiga-tiganya itu kemudian diasingkan lagi ke negeri Belanda. Gitu. Cipto Mangunkusumo kemudian dipulangkan ke Indonesia tahun 1914, Louis Dekker pada tahun 1917 dan Suwardi Suryaningrat dipulangkan pada tahun 1918. Nah, setelah pemulangan tokoh itu, organisasi Indonesia Party mulai melemah dan kemudian berubah nama menjadi Insulin, dan Insulin kemudian diubah menjadi Nasional Indonesia Party di tahun 1919. Gitu. Oke, kita lanjut ke Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia cikal bakalnya itu adalah organisasi perkumpulan mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di negeri Belanda. Nama organisasinya apa sih? Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia. Indische Vereniging kemudian berubah nama dari sekedar perkumpulan anak-anak muda pelajar yang bergerak di bidang sosial budaya, kemudian berubah nama menjadi organisasi politik bernama Indonesische Vereniging. Nah, Indonesische Vereniging. Oke. Sebelumnya kita bahas siapa aja sih tokoh-tokohnya. Nah, tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia atau ketika itu masih namanya Indische Vereniging antara lain pendirinya yaitu Raden Mas Noto Suroto, Raden Panji Sosrokartono, dan Husein Jaya Diningrat. Nah, banyak tokoh pendirinya. Nanti banyak lagi para tokoh-tokoh pemimpinnya ya setelah Indonesia Vereniging berubah menjadi Indonesische Vereniging di tahun 1924. Dengan adanya nama Indonesische Vereniging itu mulai menandakan bahwa organisasi ini mulai bergerak di bidang politik. Dan Indonesische Vereniging nantinya berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Nah, perubahan nama dari Indische Vereniging ke Indonesische Vereniging kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia menunjukkan bahwa para tokoh yang terlibat dalam organisasi ini ingin menekankan identitas politik Indonesia.
Jadi Perhimpunan Indonesia secara terang-terangan menjadi organisasi yang secara jelas menuliskan nama Indonesia dan menyebutkan nama Indonesia dalam organisasinya. Jadi perubahan nama Indonesia Vereniging menjadi Indonesia Vereniging, kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia, menegaskan suatu identitas politik bangsa Indonesia. Nah, para pelajar ini nantinya membentuk Perhimpunan Indonesia berdasarkan Manifesto Politik 1925. Manifesto Politik 1925 ini salah satu intinya adalah menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus bisa meraih kemerdekaan, kemandirian untuk mengangkat derajatnya sendiri dalam meraih kemerdekaan serta memulihkan perekonomiannya gitu. Nah, tokoh-tokoh pemimpin dari Perhimpunan Indonesia antara lain Iwa Kusuma Sumantri, JB Sinatala, Muhammad Hatta, Sastra Mulyo, dan D. Mangunkusumo. Tuh. Perhimpunan Indonesia sebagai organisasi politik secara jelas menyuarakan semangat non-kooperasi, semangat tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Tuh. Media pergerakannya salah satunya melalui majalah Indonesia Merdeka. Nah, asas-asas perjuangannya antara lain non-kooperasi, tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial, terus persatuan nasional, seluruh rakyat Hindia Belanda atau Indonesia harus bergabung untuk meraih kemerdekaan, dan swadaya atau self-help, menolong diri sendiri. Jadi bangsa Indonesia harus mampu bergerak dan memiliki kekuatan tanpa bantuan bangsa lain. Sebagaimana dikatakan dalam salah satu isi manifesto politik, kemerdekaan Indonesia diraih dengan kekuatan serentak seluruh rakyat Indonesia dengan kekuatan sendiri. Oke. Nah, cukup pembahasan kita untuk bagian pertama organisasi pergerakan nasional. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ajukan di kolom komentar atau di classroom ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.